Kenaikan dana reses anggota DPR kembali menuai sorotan publik. Dalam periode baru 2024-2029, jumlah dana yang diterima setiap anggota meningkat signifikan dari sekitar 400 juta rupiah menjadi lebih dari 700 juta per tahun. Kenaikan ini diklaim sebagai bagian dari penyesuaian indeks wilayah dan titik reses di daerah pemilihan, bukan keputusan mendadak. Namun di sisi lain, publik mempertanyakan urgensi dan transparansi penggunaan anggaran sebesar itu di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Pihak DPR menyebut dana reses digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di dapil masing-masing, menggelar pertemuan publik, hingga menyiapkan laporan kegiatan. Meski demikian, mekanisme lama yang bersifat lumsum atau pembayaran total tanpa rincian terbuka masih berlaku. Hal inilah yang selama ini menimbulkan kecurigaan publik, karena sulit memastikan apakah dana benar-benar digunakan untuk kepentingan konstituen atau hanya menjadi dana politik pribadi. Menanggapi kritik tersebut, DPR berjanji akan meluncurkan sebuah aplikasi transparansi dana reses. Melalui sistem ini, setiap anggota diwajibkan mencatat dan melaporkan seluruh aktivitas serta pengeluaran reses secara daring agar bisa dipantau masyarakat. Janji ini disambut positif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Sejauh mana aplikasi tersebut benar-benar akan membuka data secara publik? Apakah laporan hanya bisa diakses internal DPR, atau dapat diverifikasi langsung oleh publik dan lembaga independen? Tanpa keterbukaan data dan pengawasan eksternal, langkah digitalisasi ini berisiko menjadi sekadar proyek simbolik yang menutupi persoalan lama. Transparansi sejati tidak cukup hanya dengan aplikasi. Dibutuhkan komitmen politik yang nyata untuk membuka seluruh aliran dana dan bukti kegiatan di lapangan. Publik berhak tahu bagaimana uang rakyat digunakan oleh para wakilnya, bukan melalui narasi pencitraan, tetapi melalui data yang terbuka, mudah diakses, dan dapat diuji kebenarannya.